Silakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas kembali kitab Markus, pasal yang keempat, ayat 26 hingga ayat yang ke-34. Hari ini kita belajar sebuah topik tentang bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca ini terdiri dari dua perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pertama yaitu perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan perumpamaan kedua itu bicara tentang biji sesawi. Kedua perumpamaan ini tentang kerajaan Allah. Kedua perumpamaan ini adalah perumpamaan yang mirip. Satu tentang benih dan satu tentang pertumbuhan. Dan kedua-duanya bicara tentang benih kerajaan Allah dan juga tentang pertumbuhan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan dua kondisi. Ada tiga kondisi di bawah ini. Kondisi pertama, Anda adalah seorang misionaris di negara yang asing. Anda sudah tinggalkan keluarga, negara, kampung halaman Anda untuk pergi ke suatu negara yang asing untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Anda sudah berkorban begitu banyak. Setiap pagi, setiap malam Anda berdoa supaya Tuhan memakai Anda untuk menyaksikan Injil tentang Tuhan Yesus kepada mereka yang belum percaya. Supaya mereka bisa percaya. Dan setelah sekian lama Anda menjalani panggilan itu. Ketika Anda melihat ke belakang, sepertinya tidak ada pertumbuhan. Yang percaya, yang mau meresponi kesaksian pelayanan yang Anda berikan, itu begitu sedikit. Jadi kita mulai bertanya-tanya apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Kondisi kedua, Anda melayani di sebuah gereja yang kecil. Setiap minggu Anda berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Setiap minggu Anda dengan setia mengajar dan menyampaikan firman Tuhan. Anda juga berusaha untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ada pengunjung baru, beberapa pengunjung baru dan memutuskan untuk tinggal. Tetapi ada juga yang datang dan pergi, datang dan pergi. Setelah sekian tahun Anda melakukan segala upaya bagaimana gereja itu bertumbuh. Tetapi setelah sekian lama, gereja Anda tetap menjadi gereja yang kecil. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Kondisi ketiga, Anda memiliki teman atau tetangga yang belum percaya Tuhan. Anda rindu supaya dia bisa mengenal Tuhan. Jadi Anda selalu berusaha meluangkan waktu mengunjungi mereka, kasih makanan, ajak mereka ngobrol. Dan berulang kali Anda memakai kesempatan untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka mau mendengarkan, tetapi Anda merasa bahwa sesungguhnya mereka tidak tertarik tentang siapa Yesus Kristus itu. Berulang kali dalam momen tertentu, Paskah, Natal, ulang tahun gereja, Anda berusaha mengundang tetangga Anda itu untuk ke gereja. Tapi mereka tidak pernah memberikan respon. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi itu sedikit banyak dijawab oleh Tuhan Yesus melalui dua perumpamaan yang dia berikan. Yaitu tentang benih yang bertumbuh dan tentang biji sesawi. Di dalam kedua perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengencourage kita untuk tidak berputus asa. Untuk tetap berdoa, untuk tetap bekerja menjalankan peran kita untuk kerajaan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat hasilnya sekarang. Bagaimana kerajaan Tuhan itu bertumbuh, itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau sesuai dengan ekspektasinya. Tuhan punya caranya, Tuhan punya pekerjaannya dan waktunya sendiri. Oleh karena itu hari ini melalui dua perumpamaan ini kita akan belajar prinsip-prinsip apa yang harus kita ketahui tentang bagaimana kerajaan Tuhan itu bertumbuh dan apa peran kita, apa tanggung jawab kita di dalamnya. Kita melihat yang pertama, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ayat 26 hingga ayat ke-29. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini hanya ada di dalam kitab Markus. Injil-injil yang lain tidak mencatat tentang perumpamaan ini. Dan Bapak Ibu jangan lupa, tema utama dari kitab Markus adalah tentang kerajaan Allah. Misalnya Markus 1 ayat ke-5 mengatakan apa? Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata, saya bacakan.
Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu Saudara, apa prinsip yang kita pelajari dari perumpamaan ini? Apa poin yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita melalui perumpamaan ini? Poin pertama adalah, kita harus menaburkan benih. Itu prinsip pertama dari perumpamaan ini. Kita semua dipanggil untuk menaburkan benih. Apabila kita ingin melihat kerajaan Tuhan itu bertumbuh, maka kita harus menaburkan benih. Kalau kita tidak menaburkan benih, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita bisa bayangkan seorang petani. Kalau dia berusaha untuk bisa mempersiapkan lahan, tanahnya yang keras, dia berusaha untuk menghancurkannya, menggemburkannya. Lalu dia kasih pupuk. Lalu dia siram air, dia lakukan segala upaya supaya tanah itu bisa menghasilkan buah. Tetapi satu hal yang tidak dilakukan oleh petani itu adalah dia mempersiapkan lahannya, tapi dia tidak pernah menaburkan benih. Dia tidak pernah menaburkan benih, maka apa yang terjadi? Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, effort yang sudah dia lakukan, waktu yang dia sediakan untuk memperhatikan lahan itu, tanah itu, tetap sia-sia. Sampai kapanpun tidak pernah akan ada pertumbuhan. Sampai kapanpun tidak pernah akan terjadi panen. Kenapa? Karena petani itu belum pernah menaburkan benih. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana tentang kerajaan Allah? Alkitab mengatakan bahwa bagaimana kerajaan Allah itu bertumbuh adalah ketika ada benih yang ditabur. Dan apa itu benih? Di dalam perumpamaan tentang penabur, kita sudah belajar. Menaburkan benih itu artinya menyampaikan firman Tuhan. Men-sharingkan firman Tuhan. Ketika kita menyaksikan tentang siapakah Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya. Di situ kita sedang menaburkan benih. Jikalau kita tidak pernah menyaksikan iman kita, maka kerajaan Allah itu tidak akan bertumbuh seperti apa yang harus terjadi. Jadi prinsip pertama yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita adalah, jikalau kerajaan Tuhan itu mau bertumbuh, maka setiap kita tanpa terkecuali harus menaburkan benih. Harus men-sharingkan iman, harus memberikan kesaksian kepada orang lain. Barulah kerajaan Allah itu bisa bertumbuh. Prinsip kedua dalam perumpamaan ini yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita adalah, Allah akan membuat kerajaannya bertumbuh. Tuhan akan membuat kerajaannya bertumbuh. Sekalipun kita dipanggil untuk menaburkan benih, menyaksikan iman kita, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Tetapi ingat, yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Kita dipanggil menjalankan peran kita. Tetapi ingat, yang bisa memberikan pertumbuhan, yang bisa membuat orang percaya bukan karena kita pintar ngomong. Bukan karena kita pintar memberikan persuasi sehingga orang itu tertarik. Bukan karena kita pintar mengemas kebaktian KKR begitu rupa sehingga banyak orang maju ke depan mau percaya Tuhan. Bukan. Kalau satu orang bisa percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan yang bekerja. Itu karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan itu yang ditekankan di dalam bagian ini. Ayat ke-27 mengatakan apa? Dikatakan, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bapak Ibu Saudara, ketika petani sudah mempersiapkan lahan tanahnya, lalu ketika petani itu mulai menaburkan benih di ladang, di sawahnya, setelah itu ada hal yang terjadi berikutnya, itu di luar kontrol dari sang petani. Dia boleh kasih air, dia boleh kasih pupuk, dia boleh jaga
tanahnya itu dari binatang buas, binatang lain yang akan merusaknya. Dia boleh lakukan semuanya itu. Tetapi satu hal yang penting adalah dia tidak memiliki kontrol tentang bagaimana benih itu akan tumbuh. Petani tidak bisa memberikan kontrol bagaimana benih itu akan tumbuh. Kenapa? Karena itu sesuatu yang misterius. Sesuatu yang menjadi misteri. Karena pertumbuhan dari benih yang kita tanam itu terjadi di bawah tanah. Tidak diamati oleh mata. Bagaimana biji yang kita tanamkan di dalam tanah pada waktunya akan mengeluarkan tunas. Lalu pada akhirnya akan ada bulir. Lalu pada akhirnya akan terjadi panen. Bagaimana proses itu terjadi kita tidak tahu. Itu misteri. Terlepas dari apa upaya yang dilakukan oleh petani. Si petani boleh saja setiap pagi datang kepada ladangnya. Lalu mengatakan, hai benih bertumbuhlah, bertunaslah. Kamu bisa melakukannya. Dia setiap pagi boleh datang ngobrol sama benih itu, tetapi tidak akan ada perbedaan. Kenapa? Karena bagaimana benih itu bertumbuh, itu terjadi secara misterius. Tidak diamati oleh mata. Dikatakan apa? Lalu ayat ke-27. Lalu pada malam hari ia tidur. Pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui oleh orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip kedua yang Tuhan mau sampaikan di sini melalui perumpamaan ini adalah selain kita dipanggil untuk memberitakan Injil, men-sharingkan tentang iman kita, menaburkan benih, itu peran kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan, itu bukan bergantung kepada kita. Itu pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat seseorang bertobat. Hanya Tuhan yang bisa memakai kata-kata yang kita sampaikan kepada orang itu. Lalu Tuhan bekerja di dalam hatinya sehingga dia bisa meresponi Injil dan percaya kepada Tuhan. Itu misteri. Itu misteri. Itu bagian Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Ayat 28 mengatakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Bapak Ibu Saudara, demikian juga cara kerja firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan aktif. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa penetrasi kepada hati orang yang paling keras sekalipun. Itu bukan karena kepintaran kita, tapi karena firman Tuhan punya kuasa. Kedua, firman Tuhan itu juga dikatakan di dalam Yeremia 23-29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Orang yang punya hati sekeras apapun, yang seolah-olah menurut pikiran kita, tidak mungkin dia menjadi orang Kristen. Tidak mungkin dia percaya kepada Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Karena firman Tuhan itu seperti api, seperti palu yang bisa menghancurkan kekerasan hati manusia. Dan masih ingat, Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan apa? Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil merupakan kekuatan dari Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menaburkan benih. Itu bagian kita. Karena firman Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan orang yang belum percaya. Tetapi pada saat yang sama kita diingatkan. Setelah kita melakukan bagian kita, menyaksikan iman kita, kita menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati orang. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan pertobatan dalam hati setiap orang. Itu ada bagian Tuhan, itu bukan bagian kita. Ini ada prinsip yang kita pelajari di dalam perumpamaan yang pertama ini. Sekarang kita melihat perumpamaan kedua, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Saya bacakan ayat 30 dan 32. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Apa prinsip yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita melalui perumpamaan ini? Yang pertama, kerajaan Allah itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Gereja itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Masih ingat, gereja dimulai dari Tuhan Yesus dengan 12 orang muridnya. Sekelompok kecil. Orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang nelayan, orang-orang yang biasa. Orang-orang yang sepertinya tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Tetapi kepada kelompok kecil ini Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas 12 ayat 32. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Sekalipun 12 murid itu bukan siapa-siapa, kelompok yang kecil. Tetapi Tuhan memakai kelompok yang kecil itu untuk menjungkir-balikan dunia. Pada akhirnya melalui 12 murid ini, 12 rasul ini, Injil diberitakan ke seluruh dunia, ke setiap pelosok, ke setiap benua. Sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan sampai pada hari ini. Kekristenan dimulai dari sebuah kelompok orang-orang yang kecil, akhirnya bertumbuh menjadi besar. Sekali lagi, kerajaan Allah dimulai dari sesuatu yang kecil. Kedua, prinsip yang Tuhan mau sampaikan di dalam perumpamaan ini adalah kerajaan Allah akan bertumbuh secara luar biasa besar. Kerajaan Allah pertama dimulai dari sesuatu yang kecil, cuma 12 murid Tuhan Yesus. Tapi kemudian kerajaan Allah itu bertumbuh menjadi luar biasa besarnya. Survei terakhir mengatakan, hampir semua benua di dunia hari ini sudah mendengar Injil tentang Yesus. Sudah ada gereja. Dan juga survei memberitahukan kepada kita, hampir setiap negara sudah mendengar Injil tentang Yesus. Dan juga sudah ada gereja. Tetapi bukan berarti setiap suku sudah percaya Tuhan. Tidak. Masih ada suku tertentu di dunia ini yang belum mendengar Injil. Sehingga Injil harus terus diberitakan. Bapak Ibu Saudara, mudah bagi kita untuk menjadi patah semangat ketika kita melihat kondisi kita. Kita menganggap peran kita begitu kecil. Di antara gereja-gereja di seluruh dunia, kita adalah gereja yang kecil, saudara. Tapi Tuhan Yesus ingin kita mengingat bahwa kita ada di dalam bagian dari gerakan besar Tuhan untuk menjangkau dunia bagi Tuhan. Sekalipun kita adalah bagian yang kecil, tapi Tuhan ingin memakai kita untuk menjangkau orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Survei dari Barna Institute atau The Pew itu adalah dua lembaga survei Kristen yang sangat terkenal di dunia. Basisnya di Amerika. Di dalam survei dari Barna Institute dan The Pew, mereka mengatakan bahwa mayoritas atau 80% gereja di dunia ini itu terdiri dari jemaat yang di bawah 100 orang. Itu ada 80% gereja di seluruh dunia. Terdiri dari gereja yang jemaatnya tidak sampai 100 orang. Dan dikatakan bahwa itu ada tipikal atau ciri dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula mereka berkumpul di rumah, di aula pertemuan yang kecil. Sehingga tidak bisa memuat banyak orang. Sehingga ada banyak perkumpulan orang Kristen di gereja mula-mula di mana-mana. Prinsipnya adalah Tuhan ingin mengatakan kepada kita, jangan berkecil hati. Karena yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Kerajaan Allah dimulai dari sesuatu yang kecil, tapi kemudian akan bertumbuh menjadi besar. Itu adalah waktunya Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa inti dari dua perumpamaan yang kita pelajari hari ini? Perumpamaan pertama mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Panggilan kita adalah menaburkan benih, menyampaikan firman Tuhan. Tapi yang memberikan pertumbuhan itu ada Tuhan. Perumpamaan kedua mengingatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah, gereja memang dimulai dari sesuatu yang kecil. Tetapi Tuhan akan memakainya untuk menjadi besar sesuai dengan waktu dan rencananya. Panggilan kita adalah setia melakukan
Ketika Yesus Kristus datang kedua kali, maka dikatakan kerajaan Allah akan meliputi dan memenuhi segala sesuatu. Sebelum waktu itu tiba, hari ini kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, yaitu tetap memberitakan Injil. Tetap menyaksikan tentang Kristus. Menyaksikan bahwa Kristus ada juru selamat dunia. Menyaksikan bahwa Kristus telah lahir, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Itu peran kita, itu tanggung jawab kita. Mari kita lakukan bagian kita dan sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa percaya itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Bagaimana gereja akan bertumbuh, bagaimana kerajaan Allah akan bertumbuh, itu adalah kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan kita. Panggilan kita adalah setia memberitakan Injil. Meskipun hari ini kita tidak melihat hasilnya, meskipun hari ini kita tidak melihat buahnya, tapi percayalah, setiap benih firman Tuhan yang kita taburkan akan bertumbuh pada waktu dan rencana Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 3, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Setiap orang punya perannya masing-masing. Setiap gereja punya perannya masing-masing. Jadi panggilan Tuhan kepada kita adalah lakukan bagian kita. Ada gereja yang dipanggil untuk menabur. Ada gereja yang lain yang dipanggil untuk menyiram. Tetapi ada gereja lain yang dipanggil untuk menuai. Setiap gereja punya panggilannya masing-masing. Panggilan Tuhan kepada kita adalah lakukan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Itulah caranya bagaimana kerajaan Tuhan itu bertumbuh. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa.